Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melaksanakan praktikum agribisnis kambing dan domba, yaitu pelaksanaan dehorning dan kastrasi. Dehorning adalah pemotongan tanduk untuk pemeliharaan tanduk agar tanduk terawat agar tidak melukai wajah kambing dan tidak melukai saat bertarung. Kastrasi yaitu mematikan fungsi testis untuk menghasilkan sperma untuk meningkatkan pertumbuhan kambing. Kastrasi dapat mempercepat pertumbuhan kambing dan penggemukan pada ternak jantan karena energi yang seharusnya digunakan untuk produksi beralih ke pertumbuhan. Kastrasi yang sedang kita lakukan yaitu kastrasi dengan teknik tertutup, yaitu hanya menghilangkan fungsinya dengan menggunakan tang Burdizzo. Baik, untuk yang pertama itu adalah dehorning. Dehorning ini untuk pemotongan tanduk agar tanduk ini tidak melukai wajah domba atau kambing ya. Untuk dehorning ini kita menggunakan gergaji besi. Jadi untuk dehorning ini kambing kita handling, setelah itu kita pegang di tanduknya seperti ini, dan setelah itu kita akan menggergaji bagian tanduk yang mulai panjang atau mulai lancip untuk kita tumbuhkan agar tidak melukai kambing dan hewan teman lainnya. Untuk pemotongannya itu kita kira-kira agar tidak terlalu dalam, agar tidak membuat tanduk yang kita potong berdarah. Setelah kita potong tanduknya, kita boleh memberinya dengan alkohol agar tidak terjadi infeksi. Jadi praktek berikutnya itu adalah kastrasi. Untuk kastrasi itu sebelum kita kastrasi, pertama-tama domba atau kambing itu kita handling dulu. Ini dia cara penghandlingannya. Jadi kambing atau domba yang ingin dikastrasi itu kita handling, kita tidurkan agar memudahkan untuk proses kastrasi. Kastrasi yang kita gunakan adalah kastrasi tertutup. Untuk kastrasi tertutup itu kita menggunakan tang Burdizzo untuk memotong saluran vas deferens yang ada di atas ini testis. Pertama-tama kita cari saluran vas deferens di atas testis ini. Untuk salurannya itu ada dua ya, di bagian kanan sama di bagian kiri. Nanti kita potong satu-satu menggunakan tang Burdizzo. Setelah kita menemukan salurannya, kita persiapkan tang untuk pemotongannya. Setelah itu kita masukkan saluran vas deferens pada tang. Untuk memasukkannya itu hanya setengah saja kita pastikan, tapi salurannya terkena tang. Setelah masuk, kita tekan tang ini untuk pemotongan sampai berbunyi ya seperti itulah. Kita membutuhkan waktu 15 sampai 30 detik agar saluran vas deferens itu benar-benar rusak atau terpotong. Setelah itu kita lepas dan kita balikan domba atau kambing untuk memudahkan membuat pemotongan pada sisi sebelahnya. Setelah kambing kita baringkan pada sisi yang lain, berikutnya kita juga akan mencari saluran vas deferensnya. Setelah ketemu, kita akan cepit pula dengan tang Burdizzo. Sebelum kita mencepit, kita pastikan dulu untuk mencepitnya itu tidak sejajar dengan bekas cepitan yang sebelah kiri tadi. Jadi misal sebelah kiri itu mencepitnya di bagian sini, kita boleh untuk mencepitnya yang sebelah kanan itu di atasnya atau di bawahnya, agar saluran vas deferens benar-benar terpotong. Setelah kita pastikan salurannya, kita masukkan tangnya untuk setengah saja seperti tadi, agar untuk mengepaskan saluran vas deferens. Setelah pas, kita tekan tangnya sampai bunyi. Setelah itu kita diamkan 15 sampai 30 menit, 30 detik agar salurannya benar-benar terpotong. Untuk tanda kastrasi berhasil itu pada testis akan mengecil dari ukuran yang semula, tapi ketika testis ini tidak
berubah ukurannya atau sama, itu bisa dikatakan setelah kita potong tadi, untuk memastikan kastrasi ini berhasil, kita lihat dari testis ini. Jadi ketika setelah pemotongan selama beberapa hari itu kita lihat testis ini akan mengecil atau tidak. Ketika testisnya mengecil itu berarti kastrasi yang kita lakukan berhasil, sedangkan ketika testis ini tidak mengecil berarti kastrasi yang kita lakukan gagal. Baik, demikian. Baik, mungkin itu saja praktikum dari kami hari ini. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.